Iya, kembali lagi di acara Ngopi, ngobrol perkara seni yang pastinya bersama Ars TV. Dan kali ini ditemenin bareng Diana Nobita, kalian boleh panggil aja Teh Diana. Dan sekarang Diana sedang berada di kediaman Om Darwis Triadi. Siapa sih yang gak kenal bersama beliau? Suatu kebanggaan dan kehormatan untuk Diana bisa bertemu, bisa wawancara langsung, bisa ngobrol banyak bersama Om Darwis Triadi. Nah, penasaran kan obrolannya apa aja? Sebelum ngobrol-ngobrol, kita lihat VT-nya dulu ya. Ini dia. Nah, itu dia VT dari Om Darwis Triadi. Dan sekarang Om Darwis udah ada di sebelah Diana nih. Apa kabar Om? Gimana nih kesehariannya selama pandemi ini Om? Ya, kita harus mengikuti pertama adalah kebijakan dari pemerintah ya. Iya. Karena semuanya juga untuk kebaikan kita semua gitu loh. Jadi sekolah hampir 3 bulan kita berhenti, kecuali online ya ada. Iya, daring ya. Sekarang saya lebih banyak bikin webinar atau online workshop seperti itu. Tapi sekarang baru dimulai lagi, tapi dengan catatan semua prosedur mengenai COVID-19 kita lakukan. Jadi di kelas hanya sedikit, jaraknya ini pakai masker seperti itulah. Oh, jadi kan Om ini punya ini ya, studio untuk belajar. Bukan studio, Apa? sekolah. Sekolah? Darwis Triadi School of Photography. Oke. Udah Keren banget. Udah berapa 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ya, betul. Saat ini muridnya ada berapa orang yang belajar fotografi? Kalau di total dari tahun 2001 ya, 2001. Itu hampir 18.000 sih. 18.000. Ya, karena setiap tahun, Banyak banget. setiap tahun kan rata-rata hampir 1000-an ya saya. Oh, kalau saat ini yang aktif dalam kondisi pandemi ini ada berapa? Enggak rolling, jadi kelasnya rolling. Jadi kayak kita ini kan non formal school fotografi yang profesional yang saya ajarkan. Jadi basic sebulan habis, masuk lagi, jadi rolling intermediate 1,5 bulan, advance-nya 2 bulan. Jadi bergerak terus setiap bulan gitu loh. Itu ada takaran usianya nggak? Misalkan nih usia 10 sampai 20 tahun gitu. Paling muda sih SMP kelas 3 lah. Paling muda SMP kelas 3. Paling tua pernah ada umur 75 tahun. Oh, sampai 75 tahun masih ada yang antusias ya Om untuk belajar fotografi. Karena fotografi kan, belajar fotografi hanya bukan untuk sebagai profesi saja sekarang, tapi kita bisa lakukan itu untuk keseharian kita, karena sekarang fotografi udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Iya. Sebelumnya juga Diana lihat profilnya di Wikipedia, Om ini dari pilot ya, sekolah penerbangan kok tidak bisa langsung ke malah jadi fotografi nih. Cerita-cerita dulu. Kerja 2 tahun terus saya keluar hanya untuk fotografi. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena ya mungkin susah ya, pilihan hidup ya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk keluar, saya juga nggak tahu mau kemana, tapi terus tiba-tiba ke fotografi. Jadi ya seperti itulah, karena kita tidak pernah tahu jalan hidup kita ke depannya apa. Jadi waktu muda track kita ke sini, ternyata setelah proses berjalan hidup kita pindah track bisa saja. Oke. Nah, selama pandemik ini masih tetap berjalan pembelajarannya lewat online atau masih tetap langsung? Online tetap jalan, tapi sekarang ini baru minggu lalu kelas reguler kita mulai ya, dengan catatan prosedural mengenai COVID-19 kita lakukan. Karena untuk kita semua ya, kalau itu bukan untuk siapapun, jadi kita semua juga harus melakukan itu.
Oke, sebelum membahas lebih dalam lagi tentang fotografi, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi. Teman-teman pasti penasaran kan, Diana mau membahas apa? Diana mau mencari ilmunya sampai sejauh mana nih tentang fotografinya? Jangan kemana-mana, tetap ikutin terus ya acara Ngopi Ngobrol Perkara Seni. Boy, get lu back Kagetin jauh masuk lagi nih Kenapa lu ngelamun kenapa? Puyeng gua. Kenapa puyengnya? Gua mau kuliah. Udah dari mana kemarin corona? Puyeng gua usaha gua, aduh. Goyang. Lu udah gak usah khawatir, gua kasih tau lu ya. Nih, kepercayaan lu. nih gua Lu dari mana gue? lu bacot mulu, lihat nih. Apaan nih? Ini salah satu kampus yang punya program peduli COVID-19. Iya. Siapa lagi? Maksudnya gimana nih? Dia tuh pas pendaftaran harganya cuma 1.560.000. Kagak ada duit lagi? Udah kagak ada lagi, cuma itu doang. Masih gitu doang? Iya. Mantap gua. Lu mau kemana, woi? Nah, gila kan lu mau kemana? Jalan lagi. Belum beres gua. Oke, kembali lagi bersama Diana, masih di dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Seni dan masih tetap bersama Om Darwis. Nah, Om tadi kan masih tetap produktif ya, walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini. Fotografinya masih tetap jalan. Itu biasanya kan outdoor. Om foto outdoor apa indoor, Om? Ya, lebih seringnya sih, dua-duanya. Cuman begini kan, sebetulnya memang secara tidak langsung bahwa pandemi ini memang merubah cara kita menjalankan hidup ya. Iya. Atau merubah normal, cara ya? kita aktif ya. Saya tidak akan berpikir new normal karena ini sebetulnya ya kita bukan masalah normal atau new normal, tapi rasanya proses mendisiplin diri ini harus terus berjalan. Itu paling penting karena kalau virus itu kan nggak pernah hilang. Kecuali nanti pemerintah sudah punya vaksin lah, oke ini hanya intro sedikit, tapi artinya begini, dengan kondisi begini kita nggak boleh terus berhenti berkarya, ya. Dan saya banyak mendengar semua, entah itu orang-orang yang kreatif itu mengalami, memang betul sih ya, itu dampaknya memang luar biasa, tapi kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh pesimis ya. Yang paling penting pada saat situasi begini kita harus terus melakukan aktivitas, terutama kalau misalnya sebelum ini kita tidak pernah belajar misalnya ya, belajar lagi atau mengulang lagi ilmu-ilmu yang kita punya. Nah ini saatnya sebetulnya seperti itu. Jadi dituntut untuk lebih kreatif lagi ya Om sebenarnya dalam kondisi gini. Nah ngomong-ngomong untuk lebih dituntut kreatif mengenai fotografi, kan lagi viral banget nih Om, karena untuk tidak bisa untuk foto bareng-bareng, sekarang tuh musimnya virtual photoshoot Om. Gimana nih pendapatnya atau Om sendiri gimana? Virtual itu bagus ya, tapi jangan kita pikirkan bahwa virtual itu selamanya. Karena fotografi itu membutuhkan sebuah komunikasi, membutuhkan sebuah sentuhan, membutuhkan sebuah interaksi energi. Sedangkan kalau virtual itu kan tidak mungkin kita lakukan. Tapi sekarang ini dengan cara virtual itu bagus, nggak ada masalah. Tapi sambil pelan-pelan sekarang kan sebetulnya dibanding dengan sebulan yang lalu pemerintah sudah mulai melonggarkan. Ya artinya kita sudah bisa motret secara langsung, tapi dengan cara misalnya yang motret harus pakai masker, harus pakai face shield seperti ini ya. Sebetulnya kita nggak usah terlalu bicara mengenai muluk protokol atau segala, tapi ini adalah untuk keselamatan kita semua. Itu yang paling penting. Jadi selama kita mendisiplin diri, selama kita menyadari ini, rasanya semua kegiatan bisa kita jalankan dengan baik sih ya. Jadi mengenai virtual photoshoot, Om sendiri pernah melakukannya, ikut serta? Saya enggak. Karena kenapa Om? Begini, saya ini kan pendidik
Iya. Saya pengajar, saya mengajarin tapi saya nggak melakukan karena saya pikir bahwa virtual ini hanya untuk sementara. Sedangkan saya harus memikirkan bahwa kalau kaitannya dengan fotografi, yang saya pikirkan adalah ke depan, bukan saat ini. Jadi saya hanya mengajarin aja caranya virtual itu mudah dengan orang yang melakukan itu menggunakan smartphone atau menggunakan perangkat elektronik yang ada kameranya, terus kita coba komunikasi kayak FaceTime, dari sini baru kita capture. Nah, caranya itulah ya saya ajarin, tapi saya tidak melakukan. Oh gitu. Karena mengajarkan, Diana tuh sempat lihat berita-berita di TV bahwa ada yang memang ada yang pakai smartphone, ada yang kamera, tapi ada juga yang menggunakan aplikasi lain. Maksudnya itu ada yang pakai vas bunga, ada yang pakai sendok, itu untuk tambahan. Oh enggak, itu kan untuk efek namanya. Hanya tapi untuk efek. Ya untuk efek, foreground atau background itu sebetulnya efek di dalam kita melaksanakan virtual foto gitu loh. Jadi itu karena kan dengan adanya foreground sama background itu akan lebih hidup lah daripada kita hanya meng-capture dua dimensi. Itu kan yang kita capture bukan 3 dimensi, 2 dimensi kan. Iya. Jadi biar lebih nyata ya, lebih menarik. Iya. Sebetulnya sekarang juga ada teknologi baru. Apa di tuh, di dalam orang menggunakan memotret komersial atau motret iklan lah kalau bahasa ininya. Mereka ada teknologi yang disebut remote shoot kalau nggak salah. Remote shoot itu gimana nih Om? Ya kebetulan yang melakukan teman saya, dia seorang komersial fotografer. Sementara saya kan sudah nggak mengerjakan, tapi caranya ya ada teknologinya. Saya nggak terlalu detail, tapi itu juga bisa dilakukan. Jadi si pemotret di mana, yang modelnya di mana, ini di mana. Tapi itu sama, sebetulnya semuanya itu adalah sebuah virtual. Iya. Ya. Tapi sekali lagi bahwa saya selalu memberikan input bahwa ini adalah sementara. Karena kalau kita berpikir bahwa ini adalah permanen, artinya kita berpikir virus ini seumur hidup. Kan cilaka kan? Kalau kita berpikir ini seumur hidup, ekonomi hancur. Iya. betul. Karena ini belum ada setahun kan. Udah baru semua berapa hancur bulan? Kan. Nah itu dia. Jadi sebetulnya kita harus optimis bahwa segala sesuatu pasti akan berlalu. Mungkin yang namanya vaksin ditemukan atau segala macam dan ekonomi berjalan baik. lagi. Iya, semoga ya itu harapan kita semua. Untuk virtual, masih membahas virtual photoshoot ya Om ya. Kan ada biasa konsep fotonya, ada yang yaitu lebih untuk menghidupkannya. Sebenarnya yang lebih menarik itu menurut Om sendiri dengan background yang seperti apa, atau misalkan dengan alat bantu apa gitu? Enggak, sebetulnya sederhana. Virtual itu kan bawa sebuah komunikasi visual ya. Iya. Jadi yang dipotret itu dia menggunakan alat bantu komunikasi yang ada kameranya, terus harus berhubungan sama kita, jadi visualnya kita dapat di sini. Nah, sebetulnya eksekusi pada saat kita menerima gambar di screen entah komputer atau entah handphone kita, ini harus kita coba akalin. Nah, misalnya di sini screen saya ada orang. Kalau saya ambil begitu aja nggak menarik kan. Di depan saya kasih kaca-kaca misalnya, jadi ada dimensinya. Karena ada depth of field-nya kan, ada dove-nya, ada jarak ketajaman kalau kita menggunakan. Nah itu justru yang menarik. Terus di belakangnya juga kita taruh apa. Jadi sebetulnya ini merupakan sebuah foto manusia. Tapi lebih mengarah menurut saya ini sebuah foto still life. Still life itu benda mati. Karena yang kita foto benda mati. Yang kita foto adalah screen. Bukan manusianya, walaupun di dalam screen itu ada manusia. Nah ini sebetulnya ide-ide yang begini yang seharusnya adik-adik semua bisa melakukan. Jadi sebuah virtual foto itu menjadi menarik, bukan hanya screen gitu kita ambil aja nggak menarik. Tapi begitu pas ada foregroundnya apa, foregroundnya jelas dibuat blur ya. Jadi memang harus menggunakan lensa tertentu supaya dimensinya itu muncul ya. Ini teknis ya. Oke, berarti kalau untuk virtual photoshoot alangkah lebih baiknya menggunakan lensa yang dibutuhkan. Kalau pakai handphone gimana Om? Bisa saja, handphone kan ada bisa di zoom. Tapi di sini masalahnya sebetulnya bagaimana sebuah virtual foto itu bukan hanya
tok kita ambil di screen-nya nggak menarik. Tapi yang menarik adalah ada bagian-bagian dimensi. Jadi misalnya saya nggak bisa gambarin sih. Jadi kita mau thread misalnya, di sini screen, di sini ada kaca yang atau gelas lah yang transparan. Kita ngambil foreground-nya ini, kan ini blur. Tapi di situ ada orang jadi menarik. Terus di sini ada bunga-bunga misalnya, tuh belakang agak jauh kasih bunga yang gede, blur juga kan, karena ketajamannya di sini. Nah ini yang menarik justru gitu. Oke, berarti keindahan itu untuk foto menjadi hidup sebenarnya tergantung selera juga ya Om ya? Bukan tergantung selera, tapi bagaimana kita caranya memberikan satu ide, ya satu konsep di mana foto itu bukan seolah-olah menjadi 3 dimensi, bukan 2 dimensi, seolah-olah. Karena kan ini ada benda yang kita foto, ya ini ada laptop lah atau di depan ada kan ada dimensinya kan. Iya. Seperti itu. Itu kan biasa yang moto tuh mungkin lebih main feel, ini bagusnya seperti ini, kayak gini. Nah, maksudnya Diana tuh, ini Diana sangat tertarik nih Om sama kata-kata yang di belakang. Belajarlah foto secara tepat dengan menggunakan logika. Diana tuh berpikirnya kan seni fotografi itu seni ya Om ya. Lebih bermain intuisi, perasaan ya feeling gitu. Tapi Om di sini menyebutkan menggunakan logika. Maksudnya apa nih Om? Iya, kita hidup kan menggunakan logika. Oke, untuk hidup nalar, ya Om. Ya untuk hidup. Mau hidup mau apa saja, mau melakukan apa harus pakai logika. Nah fotografi sekarang, maksud saya kenapa saya harus menggunakan logika? Kadang-kadang logika di dalam pemahaman fotografi itu hilang. Orang mau motret aja cek-cek nanti diedit. Iya, itu tanggapannya gimana Om? Ya bukan masalah tanggapannya, tapi inilah yang saya mau luruskan. Oke. Saya mau luruskan. Jadi contoh sederhana misalnya ya, ada pemahaman begini, motret harus saya terpaksa harus menggunakan istilah di dalam fotografi. Ya mungkin Diana nggak paham, tapi inilah orang misalnya kalau mau motret bagus pakai full frame, jangan pakai yang bukan full frame. Logikanya dari mana saya bilang? Karena kalau kita motret nggak pakai full frame, kenapa itu dibuat sama pabrik? Kita demo aja ke Jepang pabriknya. Loh iya betul kan? Ini logika lagi gitu. Oke, bermain lagi ada lagi misalnya kita harus motret kalau tajam harus menggunakan f11. Padahal saya kalau motret senangnya pakai yang 1,4, 1,2, f1 kadang-kadang. Tajam juga buktinya. Jadi pemahaman itulah yang sekarang hilang, logika. Karena orang tidak belajar fotografi secara esensi yang tepat. Belajarnya dari YouTube, belajarnya dari tukang dagang foto, semuanya. Nah, orang lebih banyak memahami belajar mengenai post produksi. Betul. Mengenai editing, mengenai apa. Iya, betul. Apalagi sekarang kita pegang handphone aja main video bisa. Tapi dia nggak paham apa yang di-shoot. Begitu masuk ke dalam studio, dalam ruangan begini suruh pasang lampu kelabakan dia. Nah, inilah yang sebetulnya bahwa fotografi adalah cahaya. Sudah jelas, tanpa cahaya kita matiin semuanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, belajarlah cahaya secara benar. Dengan cahaya yang benar, logika kita akan jalan. Jadi maksudnya seperti itu. Untuk memahami mengenai cahaya gitu, untuk lebih paham lagi dari pengalaman Om sendiri, itu biasanya anak-anak yang belajar gitu, berapa lama untuk paham mengenai cahaya? Mau seminggu, mau sebulan, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Iya, karena kita keluar langsung ngeliat cahaya kok. Coba kita melek keluar cahaya, betul. Iya kan. Tapi ngelihatnya ya nggak ngelihat doang gitu. Tapi kalau kita memang mau memahami fotografi, pada saat ngelihat, nah baru kita pikirkan, oh iya ya, ternyata. Misalnya kita duduk di sini. Kalau saya udah bukan melihat lagi, saya udah ngerasain ada beberapa jenis warna cahaya. Ini warnanya putih, lampu saya kuning, sebelah sana juga kuning. Dan itu bisa menjadikan satu objek untuk fotografi gitu? Bukan satu objek, tapi bahwa kalau kita paham cahaya, kita akan melakukan eksplorasi fotografi lebih enak. Karena kan gini, kalau kita bicara fotografi itu ada sebuah karakter namanya, karakter di dalam foto. Tapi karakter itu ada dua, dari teknis sama non teknis. Teknisnya adalah
mengenai cahaya tadi. Itu Non teknisnya ya banyak lah kita mengenai komunikasi karena yang saya bicarakan model orang, jadi harus komunikasi lah, ilmu komunikasi harus ada, macam-macam lah. Banyak ya Om itu, ya, lebih memperdalam. Diana sendiri ngelihat dari Instagramnya Om, rata-rata fotonya itu BW Om, black and white. Itu karena memang selera Om lebih senengnya itu atau memiliki tema tersendiri Om? Enggak, bukan kaitannya, bukan tema. Buat saya color sama BW nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Iyalah, BW kan hitam dan putih. Hitam adalah warna, putih adalah warna. Betul, iya kan? betul. Tapi kita di sini selalu nanya, kenapa hitam putih? Saya juga bingung mau jawabnya gimana. Karena kan begini, pada saat kita mata kita melihat, sebetulnya begitu banyak warna di sini. Iya. Ya. Tapi kenapa hitam dan putih tidak disebut warna? Itu yang saya heran. Oke. Padahal hitam dan putih itu termasuk Warna. dalam warna. Iya iyalah, gitu. warna. Dan oke, itu di satu sisi. Di lain sisi adalah seorang fotografer pada saat waktu tertentu dia akan melihat sebuah foto itu, apapun itu nggak ada bedanya. Karena yang keluar dari ekspresinya. Ekspresi dari... Ya dari fotonya jelas. Oke. Iya kan. Kalau foto tidak ada ekspresi ya nggak ada gunanya. Saya mau Pak Jokowi nggak ada ekspresinya, selesai urusan saya. Ya, saya mau model ini misalnya, saya nggak bisa nangkap ekspresinya, saya berhenti motret gitu. Jadi itulah yang dipelajarin. Kebetulan karena saya memang mengkhususkan motret orang. Kecuali kalau saya motret binatang ya, saya nggak perlu ekspresi binatang. Paling binatang diem, kalau nggak mulut buka, udah dua gampang. Berarti menjadi itu salah satu karakter, menjadi salah satu karakter nggak sih Om? Enggak juga, bukan. Kalau karakter kaitannya begini, yang disebut karakter adalah yang saya sebutkan dua tadi, bahwa foto secara visual kita bisa tangkap karena ekspresi yang saya foto, dan kedua adalah karakter dari non teknis, bagaimana sebuah proses. Iya. Tapi bisa dikatakan itu menjadi sebuah karakter karena memang fotografi itu akan kita bicara karakter si fotografer itu sendiri, ya. Iya, si fotografernya itu sendiri. Nah, karena kaitannya mengenai si fotografernya, versinya Om Darwis seperti apa? Apa? Versi Om Darwis? Versi. Saya nggak bisa memversikan saya kecuali orang lain. Karena orang lain yang menilai ya? Persis. Gini loh. Kebetulan kita bicara fotografi. Seorang fotografer tuh tidak pernah atau jangan mengklaim foto saya bagus. Jangan pernah mengklaim foto saya begini. Jangan. Biarin orang lain. Tapi sebetulnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempelajari esensi fotografi itu. Bagaimana kita memahami apa yang kita lakukan. Itu yang kita kerjakan. Itu menurut diri sendiri. Tapi kalau misalkan pendapat orang kan berbeda-beda terhadap... Nggak apa-apa. Maksudnya... Nggak apa-apa. Yang paling penting kan begini. Seorang fotografer itu memang harus punya ego. Ego dalam tanda positif. Tapi dia belajar dulu secara teknis. Di sini orang tidak belajar mengenai teknis. Iya. Di sini mah asal aja jebret-jebret terus dia komentar aja. Karena apa? Karena banyak sekali pendidikan fotografi, dengan segala hormat saya di sini tidak tuntas memberikan ini ilmunya. Apalagi sekarang tidak ada orang yang ya sedikit lah belajar mengenai fotografi. Akhirnya apa? Akhirnya dia dengar dari YouTube, dengar dari orang, dengar yang itu, akibatnya yang tadi logika munculnya. Itulah. Iya. Kan? Dari apa ya? Mungkin perjalanan itu semua dipelajari ya Om. Sampai orang-orang tuh apa ya? Om ini menjadi role model profesional fotografi. Apa sih gitu dari? Waduh, saya nggak tahu. Iya karena ngefans banget gitu. Ada yang memang kayak dia berpikir ya dari sisi apa yang membuat mungkin ada teman-teman Om atau anak-anak Om sendiri yang menilai sisi fotografi Om yang menjadi apa ya, satu keunikan mungkin, satu kelebihan mungkin yang menjadikan Om sampai sekarang ini. Begini, menjalani sebuah profesi itu perlu jati diri. Jati diri. Ya, makanya ada istilah
karakter building, membangun jati diri kita. Itu memang sejak dini. Saya melakukan itu. Karena pada saat saya mau masuk jadi fotografer, orang selalu bilang, "Oh, tukang foto, paling mana di taman lalu lintas lah gawena." Iya kan? Paling di kebun binatang. Zaman dulu loh. Iya. Tahun 79 78. Adanya di tempat wisata ya Om ya. Iya. Terus saya bilang tidak bisa. Fotografer nanti profesinya kayak dokter, kayak lawyer, saya bilang. Oke. Orang nggak percaya waktu Iya, itu. iya. Kenapa? Akhirnya saya berpikir, kenapa fotografer menjadi kayak orang nyepelein? Saya belajar di situ. Oh, karena mungkin gaya dia, perilaku dia, cara dia. Attitude juga ya Om ya. Akhirnya saya belajar di sana. Karena buat saya menjadi seorang fotografer nggak perlu gantungin kamera. Emang dokter pakai stetoskop kayak orang gila kan? Betul nggak? Iya. Coba ada lawyer gitu bawa KUHP sama palu gitu kan, enggak juga. Jadi menjadi fotografer itu bukan atributnya yang dilakukan, tapi jiwanya. Nah, jiwa itu yang saya bentuk. Sampai akhirnya dari tahun ke tahun saya coba membentuk jati diri saya, orang tahu, oh lu fotografer. Ternyata dengan cara itu menurut saya orang jadi menghargai. Nah, berikutnya adalah saya juga harus membekali diri saya dengan ilmu yang harus ilmu yang tepat. Iya. Saya belajar keilmuan fotografi karena dulu susah di sini. Saya coba belajar di luar tapi juga nggak saya puas. Saya riset sendiri. Oke. Nah, riset puluhan tahun itulah yang akhirnya saya membangun sekolah ini gitu. Oke. Jadi artinya ilmu fotografi itu bisa dipelajarin kalau kita tekun. Oke, semua bisa dipelajarin ya Om. Tadi udah bahas banyak banget, terus tapi Diana masih penasaran nih Om. Masih penasaran karena kan penilaian orang pasti berbeda-beda, ada yang bisa bilang bagus, ada yang biasa aja, ada yang berbagai macam. Tapi penilaian dari Om sendiri, foto itu bisa dibilang bagus atau tidak atau gimana? Untuk penilaian. Penilaian Gini, foto. jangan pernah memaksakan orang bilang foto kita bagus. Itu pertama. Iya. Biarin dia nilai apa saja. Karena gini, kalau kita bicara rasa, pasti ada satu titik garis yang sama. Oke. Kenapa misalnya contohnya, seorang pelukis Basuki Abdullah orang bilang itu bagus. Berarti ada sebuah persepsi yang sama mengenai kaitannya dengan seni. Iya. Ada koridor-koridor yang memang harus dipahami. Jadi kalau orang yang nggak ngerti foto dia menilai, ya udah nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa? Jadi Om penilaian Om, misalkan Om jadi dewan juri untuk fotografi versinya. Jadi begini, kalau menilai, misalnya katakanlah seorang kalau harus menilai sebuah foto, dia ada hal yang harus dia penuhin. Pertama adalah dia harus syarat atas keilmuannya di dalam fotografi. Yang kedua adalah dia harus juga ada bukti bahwa dia melakukan visual fotografi itu sendiri. Ada bukti. Iya dong, jadi jangan hanya teori. Kalau hanya teori, ngomong doang gitu, nggak ada prakteknya kita bukan orang antropologi yang semuanya berdasarkan teori. Fotografi adalah bukti, bukti visual. Dua hal itu. Nah, yang ketiga adalah pemahaman secara komprehensif dengan sebuah pengalaman, dan yang berikutnya adalah dia harus punya sedikit sifat bijaksana. Sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. Bijaksana dalam arti apa nih Om? Ya, setiap penilaian. Karena kalau dia tidak bijaksana, gue nggak suka foto ini, selesai. Jadi antara suka nggak suka. Jadi menilai sebuah foto itu ada beberapa tahapan sebetulnya. Ada beberapa tahapan. Makanya seorang penilai foto atau seorang kurator foto atau seorang juri foto, dia harus punya itu semua. Kalau enggak, pada akhirnya yang saya sering dengar ada lomba foto street photographer yang menang mengenai human interest. Ditanya-tanya fotografernya karena spesialis human interest. Oke, liar mungkin mas dan cek sunan. Iya, liar. Nggak pugu organisasi. Iya. Nah, inilah sebetulnya yang harus dipunyai. Karena buat saya begini, belajar fotografi adalah belajar berpikir bijaksana.
berpikir bijaksana dan secara logis ya. Kalau saya coba jabarkan, belajar fotografi itu di atas belajar segalanya, keilmuan semua. Coba aja sebutkan. Sama dokter kita menang, seorang fotografer. Oh iya Om. Iya, kalau dokter kan dengan segala hormat saya sekali lagi, ini kan kita bicara soal pemahaman. Seorang dokter dia kan belajar keilmuan yang kaitannya dengan kemanusiaan. Betul. Coba sekarang masuk rumah sakit deg-degan kan, orang digorok pahe. Yang terjadi sekarang gitu. Iya. Yang terjadi sekarang begitu. Hampir semua rumah sakit gitu. Saya amit-amit, saya tidak pernah sakit dan kalau sakit saya nggak mau ke dokter karena itu. Saya udah mikir segala. Banyak teman saya yang sehat sampai rumah sakit. Besoknya, contoh sederhana lah, kita ke dokter. Pak sakit apa? Sakit kepala. Oh ini apa? Jantung deg-degan. Oh saya suntik ya. Mudah-mudahan besok sembuh Pak ya. Kalau obat seminggu kemudian koid aja. Kalau di fotografi, Mbak saya foto kamu, pasti cantik. Begitu cerk di foto, dikasih lihat jelek. Besok dihapus WA-nya. Ya benar kan? Iya, betul. Jadi fotografer itu harus membuktikan, bukan hanya membuktikan. Iya. Contohnya misalnya, saya fotografer udah 40 tahun, kelakuan saya 0, selesai udah. Sekolah saya tutup besok juga. Iya kan? Nah, keilmuan itulah. Jadi ilmu di dalam kehidupan tuh harus ada di dalam seorang fotografer. Pertanyaannya, kita mau ikut nggak? Ya terserah kita. Iya. Karena kalau nggak ya udah kita hanya sebagai tukang foto saja. Tukang foto ya. Betul. Kan kita kan nggak mau dibilang tukang foto. Kalau mau jadi belajar fotografer, bukan hanya masalah keilmuannya saja, tapi banyak hal-hal yang macam-macam lah, leadership, ya entrepreneurship. Oke. Itu harus ada. Mencangkup semuanya ya Om. Iyalah, bukan hanya keilmuan. Kalau soal ilmu fotografinya harus dipunyai. Kalau nggak bisa mau terjadi, jangan tukang foto, jadi tukang edit aja gitu. Iya. Seperti itu. Membahas mengenai keilmuan, Diana juga sempat lihat ada beberapa video di YouTube-nya yang judulnya tuh jadi fotografer nggak harus jadi sarjana. Padahal kan keilmuan itu dipelajari, apakah memang harus secara akademis atau non akademis atau dari pengalaman nih Om? Ya sebetulnya bukan berarti saya melarang untuk orang mencari sekolah formal menjadi sarjana. Ya. Tapi belajar fotografi tidak perlu masuk ke universitas. Tapi kalau mau masuk silahkan. Nah, karena saya banyak murid saya jadi S3 semua sekarang. Oh iya, tapi di saya bidang S Mambo dan S Mambo, S Teller. Artinya fotografi itu sebuah keilmuan yang kita bisa develop sendiri. Khusus fotografi ya maksud saya. Oke. Kuriositas ya Om dari diri sendiri untuk mengenal lebih jauh fotografi, mau itu secara keilmuannya, secara kehidupannya. Karena kan gitu. memang kalau kita lihat misalnya gini, fotografi itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana, tapi keilmuan fotografi masuk ke Indonesia itu, apalagi sekarang di era digital, itu tidak ada satu filterisasi yang tepat menurut saya gitu. Makanya sekolah ini kenapa saya dirikan, sebetulnya tujuan saya itu supaya orang paham mengenai fotografi secara esensi yang tepat. Secara esensi yang tepat. Iya. Karena saya ini tipikal orang yang anti mainstream. Orang ke kanan saya pasti ke kiri. Karena ke kanan belum tentu benar. Apalagi sekarang. Membuat inovasi baru, inovasi tersendiri. Sebetulnya bukan inovasi, ini adalah satu keilmuan yang udah normal, yang memang begini, cuman tidak didevelop secara tepat gitu. Iya. Apa ya? Ini perkembangan zaman itu semakin lama semakin modern ya Om. Itu tidak bisa dipungkiri. Termasuk di dunia digital, kamera-kamera yang dulu cuman Kodak ya Om ya. Sekarang lensa berjuta-juta. Pokoknya banyak banget, mau itu berbagai merek, berbagai lensa. Kalau dari hasil foto itu sendiri, itu sangat berpengaruh untuk alat-alatnya. Oke, saya akan coba bahas
mengenai fungsinya dulu. Oke. Fotografi itu dari kamera dan lensa. Kamera dan lensa. Kamera adalah untuk menangkap visual atau objek, lensa untuk membuat efek. Makanya ada lensa dari wide sampai tele. Oke. Ya, kalau kita mau lebar ya tinggal beli lensa wide, kalau mau close up pakai tele. Nah, begitu banyak brand sekarang ya, dari brand apa saja ada. Nah, seperti yang terpenting bahwa revolusi dari analog atau film ke digital itu harus kita pahami bahwa itu sebuah perubahan media saja. Perubahan media. Ya. Medianya itu artinya yang untuk menyimpan visual itu apa? Dulu film, sekarang dalam memory card atau SD card. Iya. Nah, tapi sebetulnya apa yang disebut fotografi itu sendiri tidak berubah. Fotografi adalah cahaya. Iya. Jadi kita harus belajar melihat cahaya sampai kita bisa ngerasain cahaya, udah jelas kan. Tanpa cahaya ini mati semuanya, gerhana matahari, pemerintah nggak boleh nyalain lampu, selesai, tidur aja kita karena tidak ada cahaya. Nah, disinilah sebetulnya bahwa dalam kondisi teknologi apapun, kalau kita bicara fotografi, sebetulnya basicnya adalah itu. Basic cahaya. Ya. Jadi kalau sudah begitu, nggak perlu perdebatkan lensa jutaan segala macam tadi, itu hanya sarana saja. Karena buat saya kamera itu adalah alat. Makanya ada alat komunikasi aja ada kameranya, karena cuma hanya menangkap visual saja. Oke, aduh. Ini luar biasa, obrolannya udah sangat panjang ya Om. Terima kasih ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya gitu. Diana juga bukan dalam bidang fotografi, lebih tahu gitu. Jadinya merasa tertarik juga, yang nggak harus secara akademis yang Om tadi bilang. Betul. Orang-orang yang berpikirnya ini seni, bebas terserah saya gimana saya. Tapi Om sendiri yang menyebutkan harus menggunakan logika. Nih buat teman-teman, ini satu pembelajaran yang luar biasa buat Diana ya. Lebih mengetahui secara wawasan gitu. Ilmunya juga mungkin bisa dipelajari, bisa dipraktekkan juga. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sedikit mungkin terakhir, masih tetap stay tune terus bersama Diana di dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Seni. Aduh, sampai lupa gua. Apaan? Gua udah nyelonong pergi tadi. Pakai tahu kampusnya kan? Tahu di mana kampusnya. Ini semangat banget gua nih. Lu main nyelonong aja. Terus gimana cara daftarnya? Sekarang mau kagak usah ribet-ribet, lu harus nyamperin kampusnya. Udah kayak di sekolah aja. Kagak usah ke kampus? Kagak usah beli formulir? Kagak usah. Jadi langsung aja gimana caranya? Langsung aja masuk ke ars.ac.id. Tinggal masuk sini doang nih, ars.ac.id nih. Oh, online lah. Oh, langsung buka aja. Bisa nih. bantuin gua? Gua bantuin lo. Nih, tinggal buka kesini aja nih. Wah, emang bener-bener lu temen gua. Lu sih menyolong aja. Thank you. Aduh, brother. Oke, masih bersama Diana, masih dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Seni, dan masih bersama Om Darwis juga. Tadi ilmu-ilmunya udah banyak banget Om Darwis memberikan, Diana ngobrol juga, kepo juga. Nah sekarang Om, ada pertanyaan dari warganet, dari netizen, dari Instagram. Ada Q&A-nya ini dari Alfi Renaldi, katanya, Mas minta tips dong untuk fotografer pemula untuk bisa ikut di lomba virtual photoshoot kreativitas agar bisa menarik perhatian Mas Darwis nih, katanya. Minta tipsnya gimana nih Mas? Ya, sebetulnya kan begini, memotret virtual atau bukan virtual, prinsipnya adalah sama. Ya, sama artinya apa? Karena objeknya ini manusia. Sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita menangkap ekspresi objeknya itu dengan tepat, ya. Menangkap Ya, objeknya dan kita dengan tepat. tetap ya? bisa komunikasi kan sama orang, walaupun itu yang kita shoot adalah satu hal yang kondisinya dua dimensi gitu loh. Jadi yang tadi sudah kita sebutkan bahwa supaya tidak
jebleh ya, jangan ini bisa kita gunakan posisi ada foreground, ada background, kasih bunga di depannya, ya dikaburin. Jadi foto itu akan lebih hidup ya. Saya rasa teman-teman semua lebih kreatif nanti. Sambil kita lihat-lihat referensi dari banyak virtual shoot yang kita lihat. Berarti poinnya adalah sekreatif mungkin ya Om ya, dan menjadikan fotonya untuk lebih hidup lagi. Karena kan di dalam virtual ini kita nggak bisa ngambil angle yang segala macam. Kalau real kan enak. Model di sini kita mau ambil low angle kita jongkok. Kalau itu kan nggak, udah kelihatan di situ. Kita mau dari mana? Nggak bisa lebih explore ya Om ya. Iya gitu. Sebetulnya explore di dalam hal angle-nya saja, sudutnya saja. Secara virtual. Selanjutnya dari Eri Mutakin katanya buat Om Darwis katanya tetap ini mengenai tipsnya buat foto human interest Om. Dapat menggambarkan suasana atau mood yang didapatkan oleh seorang fotografer dan menimbulkan simpati dari seorang yang melihatnya katanya gitu. Sebetulnya sederhana aja kalau kita motret human interest itu kan apa yang kita lihat bisa kita rasakan. Apa yang kita lihat bisa kita rasakan. Kalau kita nggak bisa ngerasakan, menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Misalnya kita ngeliat orang ada sesuatu yang menyedihkan lah di situ. Objeknya kita ngeliat itu nggak sedih, bingung saya. Kenapa bingung? Iya, paham. Karena gini, saya pernah tanya ke orang, Om, saya mau thread human interest, padahal saya lihat objek saya di depan ini kok sedih banget. Cuma saya nggak bisa nangkepnya, saya nggak bisa tahu kesedihan di mana. Terus saya tanya, kamu pernah nonton film sedih nggak? Wah sering, saya hobi film-film drama. Iya. Nangis nggak kamu? Bukan nangis, mewek saya. Nah, kamu nonton film dan film itu adalah dikreasi sama orang, artisnya dimaki-maki sampai suruh nangis, tapi lu bisa nangis. Padahal itu fake semua, itu palsu. Yang kamu lihat sekarang ada sesuatu yang real, kok nggak bisa? Bingung saya. Jawabannya seperti apa tuh? Lebih kepada dirinya sendiri ya mengenai perasaan ya Om ya, itu harus dipunyai. Sebetulnya bukan hanya dipunyai seorang fotografer saja, orang hidup harus punya empati. Ini kan masalah empati gitu kan. Kita ngelihat orang, yang sekarang terjadi adalah kalau orang dengan kepalsuan dia kelihatan sedih, orang percaya. Tapi begitu yang real orang malah nggak percaya. Kejadiannya sekarang kayak begini. Jadi kayak kondisi sekarang itu rada membingungkan saya gitu orang hidup. Untuk meluruskannya gimana Om? Dari kebingungan itu. Kembali ke hidup secara harfiah aja. Secara harfiahnya ya. Sekarang tidak benar. Lebih benar loh. Coba aja. Saya banyak sekali contoh misalnya gini. Sekarang ada pembantu di rumah teman saya itu sampai akhirnya dia mau melakukan mau menyelesaikan hidupnya lah gara-gara anaknya minta sepeda. Menyelesaikan hidupnya? Ya mau bunuh diri lah. Gara-gara anaknya minta sepeda supaya kayak di Instagram. Dan semua sekarang saya tanya, kenapa orang melakukan sepeda? Beli sepeda, masa nggak lihat di Instagram kan? Lagi sekarang kalau jalan-jalan kemana bukan dia motret sepedanya di foto. Sepedanya dong. Khususnya yang merek mahal di foto. Dan ini menyebar ke seluruh Indonesia dan cuman ada di Indonesia. Bingung nggak? Kalau saya bicara seperti hal tadi, itu cuman ada di Indonesia aja. Ngomongin black and white cuman di Indonesia, sepeda cuman di Indonesia. Tadi kita bicara human interest, cuman juga ada di Indonesia. Bingung saya. Persepsi kali ya Om ya? Bukan persepsi. Lebih ke apa? Mindset orang berpikir sekarang sudah berbeda dengan dulu. Saya mau coba sedikit agak ekstrim ini ya. Kalau kita berpolitik zaman dulu punya sebuah ideologi. Sebuah ideologi. Ideologi jelas. Ideologi kebangsaan yang dia memperjuangkan. Sekarang nggak ada ideologi, adanya duit. Ini satu contoh saja gitu bahwa kenapa saya harus tarik gitu supaya fotografi itu masuk ke esensi yang tepat lagi. Karena kalau enggak ya kayak
kita kan bicara seperti gitu lagi gitu. Iya, betul. Moncok Sunda mah jadi terlucu gitu. Jadi terlucu. Om Darwis tiasaan nyari Ya, Sunda. saya kan orang Sunda. Saya kan SD di Bandung. Sampai sekarang juga rumah orang tua saya di Bandung. Di Bandung juga. Iya. Asli orang Sunda. Gandingan atuh nyari bahasa Sunda kata. Cuman Sundanya kasar. Sundanya kasar. Oke. Pertanyaan terakhir dari Wiseto katanya. Oke. Ini di videonya Mas Darwis bilang yang penting paham cahaya. Nah, yang nomor 2 penting setelah cahaya apa ya katanya gitu. Oke, itu mungkin dari jelas. video. Karena kan gini, sudah berjuta-juta kali saya bilang bahwa fotografi adalah cahaya, belajar cahaya. Iya. Jadi pemahaman cahaya itu mutlak. Setelah kita udah paham cahaya, apa? Ya tinggal motret. Oke, berarti jawabannya ada motret. Motretnya pakai apa? Terserah pakai apa saja. Pakai apa saja. Ya jelas harus, kalau nggak kamera ya handphone. Iya. Kalau misalnya ada kamera merek Udin bisa motret, pakai aja nggak ada masalah. Karena buat saya semua merek sama lah. Sama aja. Karena kalau kita misalnya kita membanggain satu kamera, wah ini bagus, yang untung mah pedagang. Oke. Iya kan? Makanya saya banyak dimusuhin sama brand, walaupun saya pakai satu brand ya. Iya. Saya pakai satu brand yang orang mungkin bingung. Bingungnya gimana Om? Loh, bingungnya gini, seorang profesional selalu menggunakan full frame, ya. Ini teknis sedikit. Tapi saya bukan full frame malah, saya micro four third. Itu sensornya lebih separuh kecil. Jadi kalau APS-C saya nggak tahu ini APS-C atau bukan. Itu APS-C, ini full frame kayaknya. Nah, lebih kecil dari itu. Pertanyaannya kenapa? Ya saya bilang ini teknologi kok. Karena kalau kita udah bicara teknologi, kita udah nggak bicara lagi mengenai sensor, kita bicara mengenai prosesor. Seperti halnya misalnya pesawat aja. Zaman dulu pesawat turbo engine-nya gede-gede, sekarang kecil. Bisa naikin pesawat yang gede. Karena apa? Prosesornya. Jadi Avanza 1600, Morris Cooper, Mini Cooper 1600 sama, bisa diadu menang? Nggak mungkin, karena prosesor engine-nya. Jadi logika. Balik lagi logika ya. Sebelum closing statement, Diana pengen dong, boleh nggak minta sama Om Darwis fotoin Diana sebagai objeknya, tapi menggunakan alatnya Om nanti. Saya nggak ada, saya pakai kamera kamu aja. Kamera. Kan di stereoin ya. Tapi kamera saya takutnya nggak fokus. Ada handphone, pinjam dulu handphone. Ada, nggak apa-apa, itu iPhone paling bagus itu. iPhone paling bagus, tapi kemarin ini baru jatuh, ini kayaknya ngeblur deh Om, coba deh. Nggak apa-apa. Dari yang ngeblur bisa jadi bagus kan ya Om? Pada Zoom bisa ya. Bisa, nggak apa-apa. Stop. Push. Tunggu. Ini kok, bentar. Gelap kan? Bukan, hilang. Flashnya saya matiin dulu. Ini suatu kebanggaan loh, difotoin sama Om Darwis nih. Stop. Ya. Lagi, stop. Ya, nah. Buka ini bisa. Buka apanya? Kelihatan, nggak apa-apa. Yes, go. Satu lagi, smile. Yes. Yes. Nice, tahan lagi. Oke, kita lihat. Ya. Coba kamera Diana ini ngeblur loh. Oke. Bisa di zoom. Di sini. Nih. Di brightness-nya di. Ya udah di ke atasin. Ini Om Darwis fotoin ya. Brightness-nya bisa di ini. Ya udah paling terang. Oke. Ini menggunakan ini ya Om, mikrofon. Iya, foreground ini. Foreground-nya ini. Karena kalau enggak kan ribet kena apa. Saya nggak mau ngeliatin itu aja. Beda ya kalau sama yang profesional, walaupun HP saya ngeblur tapi apa ya? Bahasannya tuh ya lebih estetis gitu. Tuh, Kenapa? Bukan karena, mungkin itu bisa jadi ya, mempengaruhi nggak sih Om body language model gitu? Iya mempengaruhi, tapi kalau gini kan urgent dari urgent. Yang penting kita bisa ngelihat komposisi yang bagus,
ekspresi modelnya udah komposisi. lama. Oke, karena kan nggak semua orang nih, ini posisi lagi urgent terus tiba-tiba disuruh motret tapi bisa sampai kepikiran ada ini untuk jadi foregroundnya. Karena gitu. kalau saya begitu keganggu itu kan. Oh, iya. Jam Terus terbang sih. itu juga jelek kan kotak itu. Oke, jam terbang Jadi sih saya Om mau ya. ngambil ekspresi kamu close up ya saya mesti deketin sini, jadi saya begitu. Oke, terima kasih banyak loh difotoin langsung loh. Oke, pertanyaan kenapa? Oke. Baru kepikiran tadi waktu misalnya kan Mas Darwis sering foto model juga. Komunikasi atau obrolan pertama yang Mas Darwis buka untuk model apakah misalnya setelannya kurang ini atau misalnya dari ekspresi dulu kayak tadi kan ekspresi ini gua Ya sebetulnya sih gini, kalau kita motret ya, motret siapapun lah model, sebetulnya kita nggak usah ngomong mengenai fotografi secara teknis, ngomong aja karena dia nggak tahu kan. Mendingan ngomong ngegombal apa aja silakan, cerita mengenai ini itu cerita apa aja lah bisa karena itu komunikasi. Jadi sebetulnya seorang fotografer tuh harus bisa membuka komunikasi, itu yang paling penting gitu. Jadi komunikasi seperti apa ya supaya semuanya jadi lumer gitu loh. Iya. Jadi meleleh dulu baru kalau dia sudah meleleh dia ngerasa nyaman, udah selesainya tinggal cekar. Untuk mood ya Om, mood model juga sangat berpengaruh. Gitu. Karena kan gini, jadi fotografer pertama nggak boleh nyebelin, kalau nyebelin itu ya. Harus humble ya jadinya untuk membuat suasana ya. Seperti itulah. Gitu jadi. Iya, jadi kayak pujian juga untuk modelnya juga benar-benar ngebantu ya Om. Iya, sebetulnya muji itu memang perlu ya, tapi jangan gombal, beda. Oke, bedanya gimana Om? Kalau muji sama gombal gimana? Untuk komunikasi buat teman-teman belajar nih. Iya, contohnya. Saya motret misalnya. Coba ke kiri, waduh mata kamu tuh bagus kan. Sedang kan. Tapi kalau, gila mata lu tuh cakep deh, gua ampun deh segala. Lebay kan. Oke. Hiperbola ya, jadi nggak usah berlebihan gitu. Jadi So far standar sekali standar gitu. saja. Jadi bicara komunikasi yang memang orang bisa menerima, oh ini ada sebuah ke honestan gitu. Oke. Ya, Oke. Pertanyaannya udah kelar semua, Diana juga udah banyak ngobrol, tinggal Om closing statementnya dari Om Darwis untuk teman-teman atau yang mau pada ngikutin lomba virtual photoshoot, kiat-kiatnya apa nih Om? Oke, buat teman-teman yang akan ikut lomba foto virtual shoot yang diadakan oleh Ars University ya, dan ini saya rasa sih pertama adalah suatu aktivitas yang sangat positif dan baik buat saya di dalam situasi yang pandemi ini. Mudah-mudahan adik-adik semua ini menjadi semangat ya. Tapi jangan lupa bahwa pada saat kita melakukan, kita juga harus melihat situasi, disiplin diri itu paling penting. Dan jangan lupa terus bersemangat. Karena dengan semangat itu kita bisa melakukan kreativitas kita dengan baik. Dan kita berharap semuanya bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Oke, thank you Om. Nih, tadi kan Om udah motoin Diana, sekarang kita selfie ya Om ya. Oh, selfie. Kapan lagi selfie sama fotografer profesional? Oke, di sini aja deh. Oke, sip. Pakai timer aja deh. Nggak usah deh. Sini ya. Cool. 1, 2, 3. Oke, thank you Om. Komposisi. Dipuji dong, komposisinya bagus, padahal gini doang. udah ketularan. Amin. Semoga tangannya ini jadi fotografer juga, dari penari jadi fotografer. Oke, terima kasih banyak Om Darwis untuk waktunya, untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Diana atau teman-teman yang nonton di sini ya Om ya. Sukses terus untuk Om, semoga sehat selalu. Terima kasih. Pokoknya tetap produktif juga. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman. Udah tahu kan tipsnya gimana aja, ngobrolnya juga udah panjang banget, tinggal dipelajarin aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya, masih tetap bersama Diana Novita dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Seni. Bye-bye!